Juri menerapkan pembelajaran berbasis video games pada kurikulum Merdeka adalah hal yang sangat modern dan akan menjadi inovasi pendidikan bagi generasi muda selanjutnya. Juri mosi ini adalah mosi proposal sehingga kami akan menjelaskan dua hal sebelum masuk ke dalam substansi kasus. Yang pertama adalah bagaimana video games ini akan diterapkan dalam kurikulum pendidikan, dan yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana karakteristik dari video games itu sendiri dan juga kurikulum pendidikan saat ini. Masuk ke dalam hal yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana hal ini akan berjalan. Yang pertama, siswa harus diberi pengenalan terkait video games yang akan diterapkan di lingkungan pendidikan. Meskipun mereka udah sering main dan mereka udah tahu gimana sih bentuk-bentuk video games itu, tapi video games yang akan diterapkan di kurikulum pendidikan ini akan berbeda konsepnya dengan video games yang sering mereka mainkan. Dan pada pengenalan ini akan dikhususkan atau difokuskan pada mapel informatika, karena mapel informatika adalah mata pelajaran yang paling bersangkut paut dengan video games. Yang kedua, video games ini akan diterapkan ke semua mapel dan disisipkan materi pembelajaran. Misalnya, pada mata pelajaran matematika akan diberikan soal HOTS berbentuk permainan dan juga akan ada clue-clue yang bisa membantu peserta didik untuk mengerjakan soal tersebut. Dan atau di biologi, mereka akan menarik garis antara keterangan dan juga gambar tentang struktur sel, sehingga games ini tidak hanya berbentuk permainan, tapi juga ada materi-materi pembelajaran yang diselipkan, antara itu materi untuk pengenalan sebelum masuk ke pembelajaran ataupun soal-soal untuk mereview pembelajaran yang mereka telah lakukan di hari itu. Yang kedua, kita akan melihat karakteristik dari video games itu sendiri. Seperti yang kita semua tahu, kalau misalnya video games itu sudah banyak digemari anak-anak muda zaman sekarang, baik anak-anak, yang tua, remaja, dan segala macam usia itu mereka baik yang menyukai video games. Karena video games ini yang pertama adalah menantang dengan segala misi yang ada dalam games tersebut, dan kalau misalnya mereka berhasil untuk kerjain misi ini, mereka bakal dapat imbalan dari games tersebut. Dan juga visualnya menarik dan bisa dimainkan bareng teman-teman mereka dengan seru. Games ini juga bersifat bikin mereka candu, nggak peduli mereka udah berapa lama main, mereka udah berapa lama duduk untuk ngerjain misi di games tersebut. Tapi kalau misalnya games itu seru dan menantang, mereka bisa memainkan games itu selama mungkin yang mereka bisa. Karena yang pertama, mereka memiliki pemikiran bahwa yang penting misi ataupun rank mereka itu bisa naik, sehingga mereka itu nggak bakal bosan untuk memainkan video games. Dan hal ini juga akan diterapkan ke dalam video games yang akan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Tetapi di sini mungkin Bapak Ibu guru akan melihat hal ini sebagai hal yang negatif. Karena apa? Misalnya mereka sudah melihat hal-hal negatif yang beredar di luaran sana tentang video games ataupun games-games yang bikin siswa itu kecanduan, bikin siswa itu matanya jadi minus, ataupun bikin siswa itu jadi malas belajar. Tapi hal ini akan disingkirkan oleh substansi kasus kami, dan kami akan merangkum apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari video games yang akan diterapkan di kurikulum pendidikan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu kurikulum pendidikan sekarang. Saat ini kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, yang dimana sifat dari kurikulum Merdeka itu pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan juga siswa dituntut untuk mandiri. Mari kita bahas satu persatu agar kita tahu korelasi antara kurikulum Merdeka yang sekarang dengan video games. Yang pertama, interaktif. Sekarang siswa itu tidak boleh hanya duduk diam, hanya mendengarkan guru yang menerangkan tentang pelajaran dan mereka tidak memberikan feedback apa-apa. Tapi sekarang siswa itu dituntut untuk memberikan feedback, ataupun mereka juga bisa berkomunikasi secara dua arah atau mendiskusikan tentang materi-materi tersebut. Dan hal ini akan kami terapkan dalam video games. Dengan caranya seperti ketika guru sudah memberi pembelajaran, siswa akan diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu games. Dan jadi guru akan tahu bahwa sampai mana sih pemahaman mereka tentang games tersebut. Karena games tersebut tidak hanya akan dimasukkan soal-soal, tetapi tentang pemahaman konsep dari mata pelajaran yang hari itu dipelajari. Yang kedua, tentang kolaboratif. Dalam dunia pekerjaan, siswa itu sekarang dituntut untuk bisa bekerja sama dan juga menyingkirkan sifat-sifat individualisme. Ketika zaman dulu kita di pembelajaran pasti dituntut untuk temanmu adalah sainganmu, untuk kita mendapatkan ranking yang paling tinggi. Tetapi tidak untuk zaman sekarang. Dengan video games, kita bisa melatih sifat kerjasama kita, karena ketika misalnya guru memberikan pembelajaran dengan menggunakan video games, kita bisa menyelesaikan permasalahan ataupun misi-misi dalam games tersebut secara berkelompok, dan ini akan melatih kerjasama kita dengan teman-teman kita. Masuk ke dalam substansi kasus, kami akan membawakan dua argumen. Yang pertama, kenapa harus video games dan kenapa video games ini bisa efektif jika kita terapkan di kurikulum pendidikan. Masuk ke dalam substansi kasus yang pertama, kenapa harus video games. Video games itu akan menjadi inovasi bagus, dan karena siswa akan penasaran, mereka akan muncul motivasi dalam dirinya bahwa kalau
kalau misalnya nanti bakal ada pembelajaran dengan bentuk games yang di HP yang seperti dia suka mainkan itu, berarti akan ada misi yang harus mereka lakukan dan akan ada tingkatan atau rank yang harus mereka lalui. Maka akan muncul dalam diri mereka motivasi bahwa saya harus belajar, saya harus memahami, dan saya tidak hanya harus menghafal isi-isi materi dari pembelajaran tersebut, tapi juga saya harus paham, sehingga saya harus belajar. Yang kedua, di zaman digital ini siswa dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dengan bijak, tapi dengan cara yang tidak membosankan. Di status quo pembelajaran informatika itu menurut siswa itu pusing, ribet, dan siswa itu gak bisa ngafalin rumus-rumus Excel sebanyak itu dalam waktu yang cepat. Maka dari itu kita butuh video games yang bisa bantu siswa untuk belajar dan juga paham konsep tentang pembelajaran informatika ataupun pembelajaran lainnya seperti fisika, matematika, dan juga pembelajaran lainnya yang membutuhkan logika kita. Pembelajaran ini akan membantu pendidikan untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan juga inovatif, karena mereka sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran mereka, tidak hanya dengan menggunakan metode yang konvensional. Yang kedua, kenapa dengan video games pembelajaran ini bisa efektif? Yang pertama, karena dalam integrasi video games dalam kurikulum pendidikan akan diperlukan pengawasan dari guru langsung, sehingga pembelajaran yang menggunakan video games itu akan tidak menjadi sia-sia, bahwa artinya ketika siswa menggunakan handphone pada saat pembelajaran, mereka tidak akan membuka tab-tab lain selain dari video games yang diberikan oleh guru tersebut. Dan guru bisa memantau langsung seberapa paham mereka terhadap pelajaran. Yang kedua, siswa itu nggak bakal bosan. Kalau misalnya kita melihat pembelajaran sekarang yang cuma duduk ngedengerin guru, siswa tuh bakal ngantuk, siswa bakal bosan, dan pada akhirnya materi dari guru itu nggak akan sampai ke mereka. Dan dengan menggunakan video games dengan visual yang menarik, dengan games-game yang seru, siswa tuh nggak bakal bosan dan materinya bisa sampai ke mereka. Yang ketiga, siswa tuh nggak cuma hafal materi, tapi mereka bisa memahami konsep dari materi itu sendiri. Kalau misalnya kita cuma ngadain ulangan, siswa cuma bakal ngafalin rumus, ngafalin jawaban. Tapi kalau misalnya kita ngadain dengan games, maka guru itu bisa membuat soal-soal yang lebih interaktif, dan juga siswa nggak cuma bisa ngafalin, tapi mereka bisa punya motivasi untuk belajar untuk menyelesaikan misi tersebut. Bangga menjadi tim pro.